Halo, perkenalkan nama saya Fevi Tio, mahasiswa aktif dari Universitas Prisma Manado dan saat ini mengambil program studi yaitu kefarmasian. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan materi dari salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Etika Moral, dan judul presentasi saya kali ini adalah tentang materi aborsi. Dan saya akan mempresentasikannya bersama teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Reno Sampini, mahasiswa Universitas Prisma, program studi farmasi. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Do you have the time to listen to me whine? Speaking words of wisdom, let it be. Baik, kami akan memulai presentasi dengan pendahuluan, yaitu latar belakang dari aborsi. Aborsi sudah dilakukan sejak zaman dahulu atau zaman kuno dengan menggunakan obat-obatan herbal, benda-benda tajam, dan bahkan dengan paksaan menggunakan metode tradisional. Dilihat dari segi hukum dan pandangan agama, terdapat beberapa perbedaan tentang hukum dari aborsi. Dalam beberapa kasus, aborsi dilegalkan, misalnya karena pemerkosaan, terdapat masalah pada janin, kemiskinan, risiko pada kesehatan ibu maupun incest. Saat ini aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Sungguh angka yang bukan sedikit dan mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Di sisi lain, aborsi dianggap sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan. Kita masuk pada bagian B, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi dari 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan aborsi. Yang kedua, apa saja yang menjadi penyebab tindakan aborsi. Yang ketiga, hubungan aborsi dan hukum kedokteran. Dan pembahasan kita dimulai dari pengertian dari aborsi. Secara umum, pengertian dari aborsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Dalam kedokteran, arti aborsi adalah keluarnya produk konsepsi janin atau selaput janin dan plasenta secara prematur dari rahim. Aborsi dapat terjadi secara spontan atau tidak sengaja yang disebut dengan keguguran, sedangkan aborsi yang terjadi secara sengaja disebut dengan aborsi induksi atau abortus provocatus. Pembahasan yang kedua tentang apa saja yang menjadi penyebab tindakan aborsi. Tindakan aborsi kan karena adanya beberapa faktor. Adapun beberapa faktor penyebab wanita melakukan aborsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor janin. Kondisi janin yang mengalami kelainan saat berada dalam kandungan merupakan salah satu faktor penyebab mengapa seseorang melakukan abortus. Kelainan tersebut dianggap akan mengganggu hidup sang anak, misalnya kelainan genetik pada anak, cacat fisik, dan lain-lain. Yang kedua, faktor kesehatan ibu hamil. Kondisi kesehatan ibu hamil juga merupakan faktor penyebab dilakukan tindakan abortus. Misalnya, ibu hamil memiliki penyakit kandungan yang membahayakan anaknya dan nyawanya. Yang ketiga, faktor lainnya. Selain faktor kesehatan ibu hamil dan anak, ada faktor yang menjadi penyebab dilakukan tindakan abortus. Misalnya, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis ibu hamil akibat. Jadi, praktek aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi yang ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja
sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak yaitu 1 miliar. Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter atau tenaga kesehatan yang sengaja melakukan aborsi yang ilegal maupun pihak perempuan yang sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana KUHP. Ketentuannya diantara lain sebagai berikut, yaitu pasal 299, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Dan jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadi perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Ketiga, jika bersalah atau melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. Dan pasal 346, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Dan pasal 347 nomor 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa. Dan penutup yang terakhir yaitu sebagai saran untuk para penegak hukum sekiranya lebih diperhatikan tentang penyelenggaraan aborsi secara ilegal dan tanpa izin dari kedokteran. Dan untuk para pelaku aborsi sebaiknya memikirkan hal ini dengan baik karena para pelaku juga dapat ditindak pidana dan harus menanggung perbuatan yang mereka lakukan. Terima kasih.